Islam yang mengajarkan kami. Betul Pak? Udah ceramah ya mandahnya itu. Selama pemimpin dia dan bermaksiat, masih beribadah kepada Allah, beribadah sesuai agama ini, tidak zalim kepada rakyatnya, dan kewajiban kita atiullah wa atiur rasul dalam diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah asal rasulullah bil huda wal haqq yusirun bihi wa karam sukun. Syahada la ilaha illallah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd. Hadir kata ini bacaan kak surga bahasanya kak di belakang. Salam kemajuan. Salam kemajuan. Tetap semangat. Cukup kali ya. Saya mati saran saya pimpinan DPR Sambas Bapak Karim Solihin SE sebagai sebagian dari Bukti Bawah itu ini si ada dua sahabat saya, yang kira Pak Biyong Ibu Iwati DPRD Sambas Dapil 2 ya. Pak Biyong sahabat nama saya, terima kasih banyak hadir. Pak Kadis Soswendes serta Ibu ada juga pekerjaannya hadir. Rekan Provinsi hadir, Pak Cicam, Pak Polsek, dia atau Pak Berlamen, Ketua Komisi UPD Sahari Nadali, Bapak Ibu beserta Mukernas dari UPD yang berbahagia, bersyukur Allah dari segala yang itu hadir. Saya mohon maaf nih, ditunggu saya kan ada kalau kegiatan UPD. Tadi pagi jalur acara ya, dan sangat pagi dah lepas pawai reuni akbar SMP buat Sambas. Jadi saya sekolahnya Sebawi SMP. Baru jadi, cuman saya ijazah saya diteken oleh kepala SMP 2. Jadi saya termasuk ke alumni SMP 2 lagi ya. Lahir di Pak Sentuhan, Kapas. Nah, cari orang kasih Kapas, orang Sentuhan, saya itu kan kayak deh. Belum minat nih. Jadi tidak terakhir kan sudah ijazah saya dengan Pak Tajuddin. Jadi hadir dari bentar, lalu lagi apel HUT ke-6 pemerintah provinsi Jawa Barat. Kami dari itu kayak Ibu ijazah di situ. Jadi mohon maaf lah Bapak Ibu, ditunggu dari sini jatuh dari HP. Jadi kasihan jauh-jauh dari Palu, dari Jangkung, dari Menangis Mengadir. Ya, makasih banyak. Pertama-tama saya selaku Pak Sambas jajaran mengaturkan selamat bersorak kepada daerah di di Pertani Asosiasi Badan Usaha Desa Indonesia Sambas, mudah-mudahan serangkaian acara pada hari ini berjalan sesuai dengan harapan, bisa menghasilkan rekomendasi strategis karena memang BPD adalah salah satu instrumen penting dalam rangka itu bantu percepatan pembangunan Sambas berkemajuan. Tepuk tangan yang meriah untuk ini. Sebenarnya kapak barat nih, karena semangat Bapak Ibu dari berbagai kampung tuh saya jadi semangat. Tapi kok
Nak ada kopi nak sajok. Saya banyak terinspirasi oleh BPD, terutama di bajunya. Nanti kantor di Sambas pun warna catnya merah putih. Dia terinspirasi oleh baju BPD itu merah putih. Tapi untuk banyak orang tak wang nih Pak Bu. Nah jalan-jalan merah putih tanggal merah boleh. Inspirasi Bupati Sambas ngecat kantor pemerintahannya warna merah putih ya. Terinspirasi oleh bajunya Bapak Ibu luar biasa. Saya makasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mewakafkan waktu, tenaga pikiran. Saya tahu di BPD nilai mitra kerja kampung tentu banyak dinamika yang dilalui, dinamika yang dialami. Tapi walaupun perhatian pemerintah kepada kawan-kawan BPD belum sesuai dengan harapan, tapi semangat Bapak Ibu untuk membangun kampung halaman tetap masih 45. Makasih banyak. Mudah-mudahan arti yang diwakafkan waktu tenaga pikiran menjadi amal jariah, amal soleh Bapak Ibu semuanya. Saya pun tidak usah banyak-banyak pidato, mungkinan Pak Bikong sudah. Saya jam 11 lewat, saya ada acara yang tinggi hari itu. Untuk saya nak ke mana? Seberkat, nak mantau panti asuhan dan nanti ada acara yang tinggi, ya kan? Jadi karena bupati itu bupati seluruh rakyat 11, jadi pagi semuanya. Masjid di pagi, tekong tak pagi, gereja tak pagi, pura tak pagi. Saya sebenarnya mengingat ketawa seorang dulu ya. Jadi dalam tempo 2 hari saya resmikan 4 di rumah ibadah yang berbeda. Jadi pagi hari saya resmikan gereja, agak siang sedikit resmikan masjid. Baharinya kepekong saya, esoknya kurang. Jadi ketika bupati agamanya betul bilang saya, karena agamanya yang ada di Indonesia itu 6 harus menjadi atensi dan pemerintah harus hadir di tengah-tengah umat beragama yang ada di Kabupaten Sambas. Pada tahun 2023 tahun strategis ya, tahun kedua anggaran untuk Bupati Sambas. Yang sebelumnya tahun 2022 memang saya Bupati Sambas bersama-sama mitra kerja DPRD, Pimpinan Seluruh Kota, alhamdulillah telah melakukan pembangunan sesuai dengan visi misi perjuangan PDIP. Visi misi semuanya ada 5 misi, 9 program unggulan. Alhamdulillah sebagai arahan Pak Presiden Jokowi dan Pak Ormas lalu ditunjuki ada 8 poin terpenting yang diamanahkan, yang diperintahkan Presiden kita untuk menjadi atensi seluruh daerah di Indonesia, terutama menyangkut masalah inflasi. Sambas ini bersyukur Bapak Ibu ya, dari daerah pertanian, tanah subur, masyarakat kita itu 70% bergerak sektor pertanian, pakai pangan. Jadi tidak terlalu susah. APD Kalbar itu hanya 3 kota yang menjadi instrumen dinilai Pontianak, Singkawang dan Sintang, Sambas dan Nasut. Tapi untuk pangan, ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya termasuk saya itu bupati itu masih bertanggung di Meiwa. Jadi saya minta bantu pada momen sampai itu Bapak Ibu, pimpinan anggota BPD termasuk rajanya Pak Kampung, BPD, terus sampaikan informasi pembangunan, terutama menyangkut masalah menghadapi inflasi daerah. Ya, itu bukan masalah lokal, masalah daerah tapi dan nasional. Banyak pakar ekonomi mengatakan pada tahun 2023 tahun yang suram dan saram katanya. Karena itu barangkali bisa terjadi resesi ekonomi. Kita hidup di Sambas bersyukur
bersyukur. Terus saya BPD itu banyak mata kuliah kampung nih. Yo, berdiri kalau gitu. Kenal ke? Kenal kan? Kenal ke? Sendoyan, Pak Bung Sendoyan kalau lama. Alhamdulillah, tanda tokoh-tokoh masyarakat yang bagus dan baik. Di mana itu bisa berkiprah menyumbangkan waktu lagi. Dari Pak Kampung berkiprah di BPD, dapat pahala itu kan. Jadi tetap jadi mitra pembangunan untuk daerah yang baik. Tapi bahagia, 8 poin yang menjadi arahan Presiden dan atensi tidak disampaikan banyak. Nanti bisa 2 jam disampaikan. Jadi sebesar Bapak Ibu saya tahu rajin ke tahu, rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke tekok, rajin ke pura. Tolong sampaikan pesan-pesan pembangunan ke rakyat masyarakat di bawah. Masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu tentang apa pembangunan, yang menjadi atensi pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Arti-arti yang sudah dilakukan dibangun oleh pemerintah barangkali perlu lakukan transformasi nilai informasi sehingga nanti tidak bias. Di saat kedua, alhamdulillah kita akhir tahun 2022 sudah selesai melaksanakan Pilkades. Ada 53 desa, 50 desa dan dilantik oleh saya. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa yang baru bisa ikut menyesuaikan urutan jalan melaksanakan pembangunan, lakukan pembangunan melalui tahapan-tahapan perencanaan, belanjakan duit negara yang dialokasikan DD dan RDP sesuai kebutuhan, dan terpenting ada nilai manfaat. Perencanaan itu bagus, matang, belanjakannya betul, tapi tidak ada manfaat kena pasar, karena tidak boleh. Jadi dari aktivitas masyarakat dan mengeluarkan niat ide nawai itu untuk apa itu, untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Nanti kita harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk ikuti mekanisme regulasi yang telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang telah disiapkan. Selama ikuti regulasi mekanisme aturan yang telah disiapkan, insya Allah saya yakin kegiatan pembangunan di desa akan sesuai harapan kita. Kalaupun nanti Bapak Ibu di desa dan sebagainya sebagai DPR itu hampir hanya DPR, di kontrol, ngawas dan sebagainya, sampaikan yang baik-baik. Kurang paham nanti diskusikan, koordinasikan dengan Pak Sekam, dengan camat, perangkat-perangkatnya, masalah hukum ada polisi, ada TNI, ya kan, ada dinas sosial des. Pakar Pak Akap tuh, jadi tidak salah nih kata Pak Akap tadi sosialisasi, tidak salah kan? Jadi beliau sudah hafal, beliau sekretaris dinas sosial des. Jadi si desok perlu dinamika tentang pembangunan desa, mulai dari manusianya, SDM-nya sampai kepada tata kelola pemerintahan desa, tahu dia insya Allah. Nanti kalau supam, kalau malu, tidak paham, tanyakan insya Allah. Saya sudah tahu 2023 telah mengalokasikan sekian banyak dana untuk pembangunan. Tentu harapannya saat ini tahu ada sebagian BPD dan saya menunjuk saya, silakan ya belum rumah saya terbuka, kantor saya terbuka. Sampaikan pesan-pesan, saran-saran pembangunan dari saya langsung. Mungkin saking banyaknya desa di Sabasur 195 desa, kadang saya itu ubah itu manusia juga, kantor juga, kapak juga. Ya dari sehari kegiatan tak kurang 5. Ya dari karena kakak di dalam itu kalau saya lupa ada yang dimakan. Bukan pikun, tapi kebanyakan tak harus jadi. Dan kebanyakan diingatkan terus, ya kan? Nah, diingatkan Pak itu gitu kan. Sampai hari ini memang menjadi atas ide Pak Ferdinand memang infrastruktur jalan dan jembatan. Jalan ketika saya masuk ke Bupati ditinggalkan dalam kondisi baiknya 50% sekian. Jalan kabupaten Bapak Ibu dia ada 1.120 km di jalan kabupaten, belum masuk jalan provinsi, jalan status dan kecamatan dan desa.
Tapi masyarakat tidak tahu. Yang penting jalannya berada di hukum sama saya jalan tanggung jawab bupati. Betul ya? Contoh CTT. CTT itu jalannya jalan Pelindo non status di luar dari provinsi. Demo masyarakat bupati. Pokoknya tidak mau tahu yang harus bagus, harus lanjut, harus aspal. Kita menggunakan dana pemerintah ada regulasi, ada regulasi. Walaupun memang ada klausul membolehkan, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang bagus. Tahun 2023 itu jalan CTT 15 miliar lebih. Di CTT bukan dari demo, bukan, karena masih banyak dari skala lintas. Saya contohkan Sambas, nah ini dari Sambas, ada dari Sambas kota. Nah Sambas, di sana ya Pak? Sebanyak. Sambas ada 18 desa. Ada satu desa yang tidak bisa terus irama, desa Gapura. Seperti Asis, Sikuliong, Gapura, Kampus, Batang, Sebawi. Ya kan? Sampai ada orang duduk bervideo kayak kursi, itu tak patah kursi dari kursi badannya. Di aspal tahun 2002. Jalannya rusak, tidak belum salah itu ya Pak. Di Pak Yo. Tapi kami tidak salah di jalannya di mana kan 20 tahun tak tahu aspal tak terus itu. Pas kebetulan bupati satu tahun mau macam-macam. Ya saya tidak ada ngomong, sudah saya anggarkan tahun 2020 sendiri. Saya anggarkan 5 miliar 2 kilo dapat dari juga. Karena itu orang suci ini. Saya sering tidak tahu dari tempat di PAUD di sini saya istri pilkada serakah. Saya ingin 1, 2, 3, 4, ada 5. Saya sampaikan ketika hidup terlalu yang bang kembali bertahu bersatu pada begitu. Soalnya yang barisan satu kata tak tahu pengalaman kita. Pun kita nak cerita nak sang soalnya saya sempurna. Betul tak? Siapa yang aku sempurna di situ? Tentang siapa? Selama kita masih makan nasi, masih nafsu nak berkreasi berinovasi, dan saya pun makhluk manusia yang itu yang sempurna. Betul ya? Saya berani mengatakan diri untuk paling sempurna. Siapa? Oleh ini kita dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Setiap pemimpin kita dimintai pertanggungjawaban. Dari belakang kampung, hormati belakang kampung, masa ini dari belakang kampung. KPPD anggota hormati KPPD. Betul ya? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini Islam yang mengajarkan. Betul tak? Udah ceramah tidak mandah saja. Selama pemimpin dia dan bermaksiat, masih beribadah kepada Allah, beribadah sesuai agama ini, tidak zalim kepada rakyatnya, dan kewajiban kita atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Berkata-kata yang baik-baik, sampaikan pesan-pesan kebaikan, berpasrah itu hebat. Dari dunia kita mengenal kebencian katanya. Tidak. Belum tidak. Dicoba oleh air sendiri. Bukan pahalanya tidak. Betul ya Pak? Pak Bijong dicoba oleh, walaupun kurus badannya pahalanya banyak. Bu Ida dan dia kita kalahkan ini kan. Sampai kenal, ya kan? Itu jalan jahat. Dewa tak melihat, dewa tak melihat, Pak Kampung tak melihat, camat tak melihat, sekdes tak melihat, secam tak melihat. Ada giliran ini. Sumber ini butuh, sumber perlu, sumber ini yang menjadi prioritas. Ya, insya Allah. Karena orang bertanya, sabar semua ada saya sabarnya. Jadi insya Allah. Tahun 2003, insya Allah, saya
banyak orang bertanya saya, konsep pembangunan Pak Sarno seperti apa? Bangun kampung, nata kota, kata saya. Kampung dibangun oleh kota dan ditata dan bagus dari besar masuk, betul kan? Tahun 2002 saya misalnya ke rekan DPR nata kota sama Solo, benar dengan ibu kota kabupaten. Saya bangun, saya lebarkan jalannya, dan 2 tahun jalan ring 1 sempat di SD, TK, SD, SMP, SMA, S1, AD, S2, ADC sampai jalan Pasar Pagi sampai ke Mencolok. Saya lebarkan pasar. Kenapa saya bangun pedestrian? Saya ingin jadi apa? Ibu kota kabupaten yang jadi contoh role model. Ada kenyamanan, ada ketenangan, para pejalan kaki itu tidak belanja. Siapa yang belanja? Orang kampung. Siapa yang nikmatin kesediaan yang lebar yang bagus? Orang kampung. Siapa yang masalah kita, ideologi kita? Malah di sini tempat saya tidak mudah. Tambah sekali, insya Allah tahun 2003 saya bangun dari buah itu sampai ke Jakarta. Saya Separuh boleh dari kedua, maka dia lanjutkan makan sampai Selakau tahun 2003 itu saya berdiri sini. Kan banyak juga orang kita yang jual bakso, nasi goreng, jual kopi, jual es. Kayak itu juga kan rapi juga. Orang masuk ke Sambas, kayaknya ke Sambas, ya kan? Ada di gerbang rumah di Indonesia. Jadi saya bangun dan pakai APBD. Sumbangan pihak ketiga tidak ada kepentingan oleh dia 3,1 miliar gerbang batas bawah Sambas ya. Bertahap Satomo yang dibagi tahun 8 bulan belum genap. Hal jembatan dah 29 dikit bagi kami bangun. Saya dapat tahu dari mana yang berarti orang mau atensi nak bangun. Dia lagi ada Selakau dapat mangkat dapat separuh dapat semester dari paruh dapat sebenarnya. Mudah-mudahan kalau tahun 2022 dapat jembatan non APBD, jembatan pertemuan dengan APBD 9, harapan saya tahun 2023 ini bisa 50 ini. Dan berarti miliar ya jadi menghemat dana APBD di sini. Ini bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang prioritas. Tahun itu Tabas saya lihat jalan depan kantor Tabas ya, tempatnya apa jalan apa ini? Pembangunannya saya pas sekolah itu. Ternyata saya baru tahu tempat truk sawit dari sini. Betul kan? Nah kita ya pasti kita bangun itu termasuk di dalamnya. Bergantian kecamatan. Setelah Tangerang, Palu dan dibangun. Ya. Kalau tahu bangun Selakau Tabas marah. Tabas dibangun nanti bentuk nanti Subah marah, Rau. Subah dibangun Jawa yang repek. Bangun Jawa nanti akan Palu 2 macam-macam. Saya 19 kecamatan. Berbeda Singkawang, Singkawang 5 kecamatan. Penduduknya 3 kali Singkawang untuk saya lapas. Sambas 640 rumah sekian jiwa. Daerah perbatasan yang luar biasa. Tapi ada hal terkait kolaborasi dari semua komponen termasuk instrumen BPD itu. Pada tahun 2002 IPMT naik setingkat dari 5 untuk mungkin diukur dari segi instrumen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Alhamdulillah di Indonesia pada tahun 2022 berada di atas Ketapang. Ketapang itu komponen ayah yang dikalahkan. Tapi tahun 2002 kita bisa mengalahkan Ketapang. Naik IPM ke-19, naik peringkat MTQ ke-19, ini ke 52 MTQ, Prokop 52. Bukan hebat Iwan Sarno, bukan siapa yang ngomong deh. Yang hebat DPR, yang hebat Bapak Ibu masyarakat ke-19, betul gak? Saya itu tidak menghujat tidak ambil ya di masyarakat. Insya Allah berkat kebersamaan, kolaborasi, saya bisa yakin bukan hanya sampai ranking 5 ada IPMT,
bukan hanya ranking 5 aja MTQ Prokop, tapi harapan saya Sambas dari tahun 2025 ke atas menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Barat. Kenapa saya katakan demikian? Bukan cuma obat itu, karena RPJP yang disusun dari tahun 2005 Sambas diharapkan menjadi kabupaten terunggul. Saya melihat kita saya itu termasuk Bupati Kupik. Bupati Kupik saya. Dan Bupati kondisi ekonomi kita pertumbuhan ekonominya kayak kontraksi. Minus 2,02. Nah dan terangkan tapi itu kan kesamaan Bupati dengan DPR, pelaku usaha, petani, masyarakat, pak kampung semuanya naik pak, laju pertumbuhan ekonomi naik 6,39%. Tentu semangat harus terpacu, ini kelihatan potensi-potensi yang ada di kampung masing-masing tumbuh kembangkan seperti program unggulan saya Opok. Bagaimana di kampung ke desa saya ada program unggulan yang lahir. Saya minta pendamping BPD, pendamping desa, bukan hanya sebatas pendamping administrasi keuangan, tapi bagaimana bisa melahirkan desa yang produktif, bukan desa yang konsumtif. Mana batasan desa mandiri? Dan makin saya Sambas ada 129 desa mandiri. Tapi kalau tidak ada nilai tes, nilai tambah di mana desa yang dikatakan desa dan desa mandiri, ada produktivitas dari masyarakat, mulai dari kampung, BPD, LPM, Toga, Thomas, misalnya dia melahirkan potensi-potensi yang menjadi potensi unggulan di kampung. Saya sampaikan kepada Kadis Perdagangan, terutama orang Tapas, Pak Darmanto. Saya tahu dia punya potensi Tapas. Saya berharap dari tahun 2020 ada desa-desa lain yang bisa ikut menyusul di desa yang bisa mengadakan unggulan Opok dari potensi dah ada, sumber daya manusia dah ada, tinggal bagaimana kita manajemen. Pak Ketua ikut. Jadi bukan hanya sebatas pendampingan administrasi keuangan, pemerintahan, dan ini yang hasil membangun, tapi bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan mulai dari kampung-kampung yang Bapak Ibu itu. Kalau tiap desa bisa seperti itu, saya yakin Sambas nanti di waktunya betul-betul menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Barat. Bagi 2070 menyongsong bonus demografi. Jadi instrumen diharapkan pertama generasi diharapkan anak cucu kita, generasi yang kita lahir generasi yang cerdas. Jadi intelek. Maka saya minta dari Pak Kampung yang boleh saya sampaikan hari itu dari Bapak BPD, Bapak Ibu, bagaimana bisa dipastikan tiap desa dan kampungnya tidak ada Pak Lode yang putus sekolah, yang tidak mampu tidak ada. Kalau ada orang Tapas yang tidak mampu untuk anaknya antarkan ke saya di pesantren gratis. Ada sekolah saya, ada SMB Sulkonia. Dan tidak kalah saya juga berbeda dengan sekolah negeri, bergengsi juga SMB Sulkonia, boarding school. Saya tanggung makan dan tidur dan belajar. Dan juga dia tidak mampu. Tapi yang sekolah saya rata-rata orang mampu. Saya bangun sekolahnya sebagai bupati 2017. Ada TK Islam, SD Islam, SMP Islam. Insyaallah tahun depan saya buat SMA Islam. Kenapa Islam? Karena itu keluarga Islam. Islam mengajarkan seni hidup kehidupan dari nak tidur sampai bangun tidur hari. Wajar lah ada PDP ke Sambas diharapkan tahun 2025 menjadi Sambas terunggul. Kalau wajar, kenapa? Islam yang mengatur seni hidup dan kehidupan dari nak hidup sampai bangun tidur supaya diajarkan. Mulai pendidikan ada ikro di sebagai sekolah, kesehatan ada juga dalilnya tidak ada. Apa ya? Sebenarnya ada diatur. Tinggal kalau ada ide belajar, boce.
Saya rasa mungkin barangkali demikian. Nak panjang pidato bisa sejam setengah lagi. Pak Bika sudah tiba malam, menampaknya semalam untuk lembur sambil berpikir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mukerda pertama Asosiasi Badan Kehormatan Islam Indonesia Aksi Payung itu ya 19 menyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Sekian pada topik lanjutan dan rangkum tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.